lagi terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada kami dan juga kepada semua tim leadership pengembalaan yang ada, semua usher, saudara disebut builders kalau saya nggak salah, dan kepada semua jemaat sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-13. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku, yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam terjemahan bahasa yang baru dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja bukanlah ide daripada manusia. Gereja adalah ide yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini saya mau untuk saudara belajar mengenai apa sih itu gereja, sehingga saudara bisa mengerti dan mengenal Tuhan saudara, Yesus, dan tahu siapa Dia terhadap kita dan siapa kita terhadap Dia, dan pengharapan apa yang terletak di dalam gerejanya. Karena sudah tidak zamannya lagi saudara cuma datang ke gereja, quote unquote, cuma datang setiap hari Minggu, saya kudu ke gereja karena saya orang Kristen. Tetapi saya mau saudara mengerti apa pengharapan yang terletak di dalam gereja. Mengapa Tuhan mendirikan gerejanya di bumi ini? Dan saya tetap percaya sampai hari ini bahwa the church is the hope of the world. Gereja adalah harapan daripada dunia ini. Gereja bukanlah milik hamba Tuhan atau pendeta, tapi gereja adalah milik Tuhan sendiri. Sedangkan para hamba Tuhan yang ada di tempat ini dipercaya oleh Tuhan untuk ikut menjadi partnernya Tuhan, untuk mengelola, untuk ngurusin apa yang Tuhan sedang bangun. Itu sebabnya penting, karena firman Tuhan katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang menjadi inisiatornya, maka sia-sialah semua orang yang mencoba untuk membangunnya. Kata jemaat yang juga seringkali diterjemahkan sebagai gereja berasal dari kata eklesia, yang artinya adalah sekelompok orang atau jemaat yang dipanggil keluar. Sekelompok orang yang dipanggil keluar. Dari apa? Dari mana mereka dipanggil keluar? Kemana mereka harus pergi? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari apa? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi sekelompok orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Itulah gereja. Sekelompok orang yang dipanggil keluar dari kehidupan gelap, dari kehidupan dosa, untuk hidup dalam kebenaran. Itulah gereja. Sekelompok orang yang dipanggil keluar dari standarnya dunia ini, menuju kepada standarnya kerajaan Allah. Itulah gereja. Gereja lebih dari sekedar bangunan atau gedung, tapi gereja berbicara mengenai sekelompok orang, berbicara mengenai jemaat, berbicara mengenai saudara dan saya. We are the church. Kitalah gereja.
Matius 18 ayat yang ke-20 katakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dikatakan, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, untuk kita bisa mengerti, ada beberapa analogi yang dipakai. Tadi juga sempat disebut oleh para pemimpin pujian. Ada beberapa analogi yang dipakai di Alkitab tentang bagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya. Yang pertama, analogi yang dipakai adalah kita ini jemaat tubuhnya, sedangkan Kristus adalah kepalanya. Itulah hubungan yang menggambarkan antara kita dengan Kristus. Efesus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23 katakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah apa? Tubuhnya, yaitu, perhatikan, kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Analogi yang dipakai adalah kepala dan tubuh, dan kepala dan tubuh adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kalau saudara cuma ngelihat tubuh tanpa kepala, ngeri banget kan, zombie gitu. Ya. Kepala lah yang menggerakkan seluruh bagian tubuh. Kristus adalah kepala kita. Dialah raja, dialah pemimpin kita yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar tubuh yang biasa, tetapi jelas dikatakan oleh firman Tuhan, kita adalah tubuh yang mengalami seluruh kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa artinya? Sebagai tubuh yang memenuhi semua kepenuhan Dia, yang mengalami semua kepenuhan Dia di dalam segala sesuatu. Artinya sebagai tubuh, karena Dia kepala, sebagai tubuh kita perlu memanifestasikan semua pemikiran Dia. Halo? Kita perlu memanifestasikan semua pemikiran Dia, semua nilai-nilai kerajaan Allah, semua prinsip kebenaran yang ada di dalam kepala, yaitu Kristus. Nah, tugas kita sebagai gereja, sebagai jemaat adalah memanifestasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. God is love, Tuhan itu kasih. God is light, Tuhan itu terang. And God is life, Tuhan itu kehidupan. Jadi kita harus bisa memanifestasikan kasih-Nya, terangnya, dan kehidupannya di dunia ini, di mana saudara ditempatkan. Full of peace, penuh dengan damai, and full of joy, penuh dengan sukacita. Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran siapa? Kristus. Karena sebagai tubuhnya kita mengalami semua kepenuhan Dia. Berarti kita bisa untuk adopt, untuk mengerti pemikiran Kristus. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk merepresentasikan Kristus di dunia ini. Saudara dan saya jadi wakilnya Kristus, menjadi dutanya Kristus dimanapun saudara ditempatkan. In the marketplace, di tempat kerja, di sekolah, di universitas, di saat saudara berbisnis, dan bahkan dalam pernikahan kita pun. Kita perlu untuk memanifestasikan pemikiran Kristus, supaya pemikiran Kristus, nilai-nilai, prinsip kebenaran firman Tuhan bisa dilihat oleh orang yang ada di sekitar kita. Dan itu penting untuk kita mengerti, karena kita ini tempat untuk menerima semua kepenuhan Dia.
Itu sebabnya mengapa penting untuk kita terus belajar dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar untuk mengenal, menghidupi pemikiran Kristus. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Bagaimana kita bisa tahu cara berpikirnya Kristus kalau kita nggak pernah tahu apa yang difirmankannya? Kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita bisa mengerti nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti prinsip kebenaran kerajaan Allah yang notabene jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada nilai yang ada di dunia ini. Gereja juga harus menjaga standar moral kerajaan Allah dan tidak menjadi serupa dengan standar moral dunia ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 katakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Gereja seharusnya menjadi contoh dari bersatu dalam perbedaan. Halo? Gereja harusnya menjadi contoh dari unity in diversity. Karena gereja itu sebuah tubuh yang terdiri dari berbagai macam anggota. Dengan karunia dan bakat yang berbeda-beda. Di mana setiap anggotanya saling memerlukan dan saling mendukung. Kita ini anggota satu terhadap yang lain dikatakan. Dan anggota yang satu tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia memerlukan yang lain untuk dia bisa berfungsi. And that's the beauty of a church. Itulah indahnya sebuah gereja. Kalau semua orang yang masuk menjadi bagian dari gereja itu mengerti apa yang diharapkan dari dia. Baik oleh Tuhan maupun oleh sesama anggota. Dan bagaimana posisi dia. Dan juga pengharapan apa yang terletak di dalam gereja untuk dia. 1 Korintus 12 ayat 20 sampai 27 dikatakan, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. Dan terhadap anggota-anggota yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ada kata saling di situ. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bersukacita. Kamu adalah satu tubuh dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Menarik sekali di ayat 25 dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Kenapa seringkali terjadi perpecahan di dalam tubuh, di dalam gereja? Karena ini tidak dilakukan. Karena di sini dikatakan dengan jelas
anggota yang kurang terhormat seharusnya diberi penghormatan khusus. Anggota yang tidak elok, kurang elok, diberikan perhatian khusus. Sedangkan yang sudah elok, dia nggak butuh diperhatikan. Jadi jangan nuntut untuk diperhatikan. Halo? Dia yang sudah terhormat, tidak butuh untuk diperhatikan. Jadi jangan nuntut untuk diperhatikan lebih. Nah, kalau saudara anggota yang paling elok, kalau saudara yang paling oke hidupnya, yang posisinya mungkin lebih tinggi daripada yang lain, yang mungkin secara financial, secara keuangan saudara lebih tinggi di antara yang lain, jabatan saudara juga lebih tinggi di antara yang lain, saudara mungkin yang paling bertalenta, jangan eksklusif. Jangan kemudian saudara memutuskan untuk memisahkan diri dari yang lain. Aku nggak butuh mereka. Aku harus dihormati di sini. Aku harus duduk yang paling depan. Aku harus dipuja-puji. Enggak. Saudara nggak perlu. Justru saudara dibutuhkan untuk memperhatikan yang kurang mulia. Saudara dibutuhkan untuk memperhatikan yang kurang elok. Saudara dibutuhkan untuk menolong mereka yang lemah. Untuk mengajari mereka yang kurang terhormat. Jadi jangan eksklusif. Saudara justru dibutuhkan. Jangan kemudian, oh enggak, saya cuma kesini untuk ke gereja aja, saya nggak mau terlibat. Justru saudara harus tertanam. Supaya saudara bisa memberikan kelebihan saudara kepada mereka-mereka yang kurang. Sehingga tidak ada perpecahan di dalam gereja. Bukankah Yesus katakan terlebih berbahagia memberi daripada menerima? Karena sebagai anggota saudara pun seberapa eloknya saudara nggak bisa berdiri sendiri. Karena saudara butuh yang lain. Dan yang merasa kurang elok juga jangan merasa minder. Yang merasa kurang terhormat juga jangan merasa bahwa kurang percaya diri, kemudian terus memisahkan diri dari yang lain. Saudara malah tidak terbantu. Justru saudara harus tertanam di dalam gereja supaya saudara mendapatkan bantuan sehingga saudara bisa di-upgrade, dinaikkan, diperlengkapi, di-empowered seperti tadi drama tadi yang kita lihat. And that's the beauty of a church. Itulah indahnya gereja kalau gereja bisa berfungsi dengan baik. Di mana ada supply ketemu dengan demand. Halo? Di mana ada orang yang membutuhkan ketemu dengan orang yang punya lebih. Di mana orang yang kurang terhormat ketemu dengan orang yang terhormat. Yang kurang elok bisa dibantu oleh orang yang lebih elok. Dan itu terjemahan daripada loving God and loving people. Kalau engkau bilang, hey, saya punya sesuatu yang lebih, apa yang saya bisa bantu? Yang kedua, analogi berikut yang dipakai adalah bahwa gereja itu rumah tempat Tuhan berdiam. Tadi sudah disebut. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kalian pun dibangun di atas dasar yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu yang terutama. Ialah yang menyusun seluruh bangunan itu menjadi rumah Allah yang khusus untuk Tuhan. Karena hidup bersatu dengan Kristus, kalian juga sedang dibangun bersama-sama orang-orang lain menjadi sebuah apa? Rumah untuk Allah. Di situ Roh Allah tinggal
Di situ Allah tinggal dengan rohnya. Rumah adalah tempat di mana kita tinggal. Menjadi bagian daripada rumah itu. Tempat di mana kita pulang setelah kita bepergian. Halo. Saya izinkan teman-teman leaders atau praise and worship team di tempat saya untuk pergi pelayanan melayani gereja-gereja lain. Bahkan sampai keluar kota atau keluar negeri, bahkan mereka juga beberapa ada yang pernah mampir di sini. Tapi saya bilang sama mereka, ingat kamu punya rumah. Jangan sampai pergi keluar lupa pulang. Halo? Punya rumah, jadi pulanglah kalau memang sudah selesai. Ada orang membuat analogi bahwa gereja itu seperti rumah sakit. Saya kurang setuju. Karena apa? Betul. Kalau kita sakit, kita perlu dirawat. Betul. Tapi kalau gereja analoginya pakai rumah sakit, masalahnya kalau sudah sembuh, saudara kan nggak mau tinggal di rumah sakit. Iya kan? Rumah sakit adalah tempat di mana saudara dirawat, diobati. Tapi kalau udah sembuh kan, aku mau nginep sini deh, nggak boleh kan? Betul apa tidak? Iya. Jadi menurut saya bukan rumah sakit, tetapi rumah tinggal. Tetapi di rumah tinggal itu dikatakan ada, disitulah Allah tinggal dengan rohnya. Di dalam rumah itu ada the presence of God, ada hadirat Tuhan di situ. Nah Tuhan itu kasih, Tuhan itu terang, Tuhan itu apa? Kehidupan. Jadi barang siapa yang tinggal di rumahnya gak bisa tetap sama hidupnya. Bagaimana saudara bisa tetap sama hidupnya kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan? Betul. Seringkali ada welcome sign bilang come as you are. Datanglah sebagaimana adanya. Betul. Come, welcome home. Come as you are. Selamat datang di rumah Tuhan. Kamu bisa datang sebagaimana kamu adanya. Gak perlu pakai topeng, gak perlu bersih-bersih dulu. You can come as you are. But if you are planted, kalau saudara tertanam dalam rumah Tuhan, you cannot stay as you are. Saudara gak bisa tetap sebagai dirimu sendiri, karena engkau akan diubah, ditransformasi menjadi serupa dengan gambar Allah. Jadi you can come as you are, but you cannot stay as you are. Saudara bisa datang sebagaimana dirimu sendiri, tapi saudara gak bisa tetap. Kalau saudara datang sebagai orang berdosa, boleh datang ke gereja Tuhan sebagai orang berdosa. Saudara datang sebagai orang yang broken, sebagai orang yang patah hati, sebagai orang yang sakit, datang ke gereja Tuhan, bisa. Welcome. But you cannot stay as you are. Saudara nggak bisa tetap broken. Saudara nggak bisa tetap sakit. Karena tersedia kasih Tuhan buat saudara. Tersedia terang Tuhan buat saudara. Tersedia kehidupan baru buat saudara. Dan kalau saudara planted, sudah diajar pemikiran Kristus. Saudara-saudara bisa menerima pemikiran Kristus, mulai embrace, mulai merubah cara berpikir lama dengan cara berpikir baru, mulai hidup tidak dengan standar dunia ini, tapi mulai hidup dengan standar kerajaan Allah. Bagaimana saudara bisa tetap sama? Gak mungkin bisa sama. Itulah pengharapan yang terletak di dalam Kristus ke atas gerejanya. Bukankah kita sudah dipanggil dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib? Nah, karena analoginya rumah, maka setiap rumah ada aturannya sendiri.
Ada yang bertugas untuk mengurus rumah tangga, ada yang bertugas untuk mengurus kebersihan, ada yang bertanggung jawab atas apa yang sedang terjadi dalam rumah tersebut. Sama juga, rumah Tuhan juga ada yang bertanggung jawab. Ada yang menjadi pengurus, ada yang melayani di situ. Meskipun tidak ada yang sempurna. Halo? Tidak ada yang sempurna. Karena kalau sempurna, dia nggak bisa terima orang lain. Karena begitu yang tidak sempurna datang, dia yang sempurna jadi tidak sempurna. Makanya ada orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk mengelola rumah Tuhan tersebut. Dan ada aturan yang harus dibuat. Itu sebabnya berikan diri saudara. Kalau saudara cuma sekedar datang ke gereja, berikan dirimu untuk tertanam di rumah Tuhan. Dan berikan bakat dan talenta saudara untuk bisa dipakai melayani sesama anggota yang lain. Yang ketiga, analogi yang dipakai adalah jemaat sebagai mempelai wanita. Kristus sebagai mempelai laki-laki. Efesus pasal yang kelima ayat 23 sampai 27. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jemaat atau gereja dianalogikan sebagai mempelai wanita, sebagai istri, di mana Kristus sebagai mempelai pria, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Dan kalau saudara mengerti ini, bahwa saudara juga harus tahu bahwa pernikahan itu sangat penting artinya. Pernikahan kita itu sangat penting artinya karena pernikahan kita ini dianalogikan sebagai blueprint, sebagai cetak biru antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Saudara tahu blueprint? Kalau saudara mau bangun gedung atau mau bangun rumah, maka saudara arsitek akan buatin saudara blueprint lebih dahulu, cetak biru. Meskipun rumahnya belum dibangun, tanahnya masih kosong, belum digali, tetapi kalau sudah ada blueprintnya, saudara bisa membayangkan rumah itu atau bangunan itu seperti apa nantinya. Kamarnya di mana, ruang tamunya di mana, ruang tunggunya di mana, dapurnya di mana, saudara bisa bayangkan. Nah, tapi kalau blueprintnya rusak, maka saudara nggak bisa membayangkan bangunan itu seperti apa. Makanya saya yakin, percaya betul kalau hubungan suami istri itu sehat dan baik, maka anak-anak, cucu bahkan, dan orang-orang yang ada di sekitar pernikahan itu bisa melihat bagaimana Kristus terhadap jemaatnya. Cukup hanya melihat bagaimana sang suami atau sang ayah berinteraksi dengan istri, bagaimana istri berinteraksi dengan suami, bagaimana seorang ayah berinteraksi dengan ibunya, bagaimana ibunya berinteraksi dengan ayahnya, maka seorang anak bisa memikirkan, oh kasih Bapa di surga itu seperti itu. Makanya gak heran pernikahan banyak diserang sama si jahat. Dicoba untuk dihancurkan. Karena apa? Karena kalau blueprintnya hancur, maka sulit untuk bisa melihat buat anak-anak kita bagaimana hubungan Bapa di surga atau kasih Bapa terhadap diri mereka. Dikatakan sebagai mempelai pria, Kristus ingin penampilan pengantinnya cantik, tidak bercacat dan tidak bercela. Dia ingin mendandani mempelainya. Sama juga dengan jemaatnya. Sebagai mempelai wanita, kita akan terus didandani, kita akan terus
dipercantik. Dan itu semua memerlukan proses, tidak terjadi dalam satu hari. Di mana kita dikuduskan, kita disucikan oleh kebenaran firman Tuhan, seperti air yang membersihkan dan yang menyegarkan. Efesus 1 ayat 3-4 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dari surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. And that's the hope. Itulah pengharapan yang terletak di dalam Kristus sebagai gerejanya untuk kita semua. Yang terakhir, analogi yang keempat adalah jemaat itu sebagai kawanan domba, Kristus sebagai gembalanya. Yohanes 10 ayat 11-15, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika mereka melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Perhatikan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala domba. Kita ini sebagai domba-dombanya. Nah, saya nggak tahu apakah saudara pernah melihat bagaimana interaksi antara domba dengan gembala. Domba itu mengenal siapa gembalanya, mengenal suara gembalanya dengan baik. Pernah dalam satu YouTube saya lihat bagaimana seorang gembala kasih memperdengarkan suaranya, panggil domba-dombanya. Begitu dengar suara gembalanya, langsung domba-domba itu datang. Puluhan mereka langsung datang. Terus seorang gembala itu kasih tahu sama orang lain, coba kamu yang panggil. Tirukan suara saya, tirukan suara saya, tirukan. Terus ditirukan suaranya, gak ada yang datang dombanya. Satu pun gak ada yang datang. Diam aja, meskipun mirip sebetulnya cara manggilnya. Tapi domba bisa membedakan mana suara gembalanya dan mana bukan. Seharusnya kita juga demikian. Kita nggak usah bingung mana suara Tuhan dan mana bukan. Halo? Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang bingung, ini suara Tuhan atau bukan, ini suara Tuhan atau bukan. Berarti saudara belum mengenal dengan sungguh-sungguh siapa gembalamu. Kenalilah gembalamu dengan baik. Belajar apa yang menjadi perkataannya. Dan sebagai penutup, dari semua analogi yang dipakai untuk menggambarkan gereja, baik gereja sebagai tubuh Kristus, baik gereja sebagai rumah tempat Tuhan berdiam, baik sebagai mempelai wanita, ataupun sebagai kawanan domba. Dari semua analogi yang dipakai, kita lihat bahwa bagaimana Tuhan itu mau punya hubungan yang sangat dekat dengan jemaatnya. Bahkan menjadi satu dengan jemaatnya. Itu sebabnya kekristenan adalah tentang sebuah hubungan. Sebuah hubungan yang erat, yang mesra, yang intim. Antara Tuhan dengan jemaatnya, dengan kita. Yang kemudian termanifestasi dalam hubungan kita dengan satu dengan yang lain. Sebagai sesama anggota. Saling menerima dan saling mengasihi. Efesus 4 ayat 2 dan 6, ini ayat saya yang terakhir. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam
semua. GKS Balikpapan, saya berdoa agar kalian bisa mewujudkan gambaran yang baik tentang gereja Tuhan. Sebagai tubuh Kristus yang sehat. Sebagai rumah yang ngayomi, rumah yang kokoh, rumah yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, rumah yang aman, rumah tempat orang itu bisa mengalami transformasi kehidupan. Sebagai mempelai Kristus yang cantik, yang kudus, yang tidak bercela, yang tidak malu-maluin, halo, yang membanggakan pengantin pria, dan sebagai kawanan domba yang kenal siapa gembalanya, kenali suara gembalanya dengan baik. And that's the church of Jesus, yang menggambarkan kedekatan, hubungan yang mesra antara Tuhan dengan jemaatnya, dengan umatnya. Sehingga saudara tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam keadaan, situasi. Itu sebabnya saya katakan di awal tadi, bukan hanya sekedar tempat buat saudara datang secara rutin untuk memenuhi kewajiban agama saudara, tapi tempat di mana saudara belajar untuk mengenal pikiran Kristus dan memanifestasikannya dalam kehidupan saudara sehari-hari, di mana saudara ditempatkan sebagai duta kerajaan Allah di mana saudara berada, sehingga orang bisa melihat perbedaan antara standar dunia ini dan standarnya kerajaan Allah, dan mereka pun mau datang kepada terang itu sendiri, yaitu Kristus.